Penjual takjil menjamur di bulan Ramadan. Momen ini dimanfaatkan sebagai ladang pendapatan. Aneka makanan dihidangkan untuk kebutuhan buka puasa bagi masyarakat Muslim. Kendati begitu, masyarakat juga harus selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Jangan sampai mengandung zat-zat berbahaya. Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar mengatakan sangat sulit untuk membedakan makanan yang mengandung bahan atau zat-zat berbahaya. Karena itu, BPOM selama Ramadan ini meningkatkan pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak di titik-titik penjualan takjil. Kata Prof. Taruna, sidak ini bagian dari intensifikasi pengawasan makanan. Dilakukan mulai 24 Februari atau sepekan sebelum Ramadan. Sidak ini dilakukan di seluruh Indonesia hingga menjelang Idul Fitri. Tujuannya untuk memastikan agar takjil aman dari pewarna tekstil, formalin, boraks, atau zat lainnya yang berbahaya. Di Festival Ramadan Mapan Yuki, Prof. Taruna Ikrar beserta rombongannya membeli takjil pedagang secara acak. Takjil tersebut akan menjadi sampel untuk diperiksa kandungannya. BPOM menurunkan mobil laboratorium untuk menguji langsung takjil tersebut. Hasilnya, takjil tersebut dinyatakan negatif dari zat berbahaya atau aman dikonsumsi. Sejauh ini belum ada takjil yang ditemukan positif zat berbahaya di Kota Makassar. Kalau dia positif ada cincinnya, ini cincinnya, ini kontrolnya berarti. Nah ini kita tes, ternyata cincinnya tidak berwarna kan? Tidak berwarna, berarti makanan yang kita beli tadi aman. Alhamdulillah negatif, tidak ada zat pewarnanya, dan berarti tidak berbahaya. Jadi alhamdulillah rakyat kita sudah sadar. Itu yang kita lakukan, itu caranya, ini buktinya. Ini hasil, tidak ada warna, dan ini kontrolnya ada. Berarti yang tadi kita teliti, kita observasi, kita sampling negatif. Alhamdulillah. Dari media, hari ini kami bersama dengan Balai Besar POM Makassar melakukan sidak takjil di Jalan Mapanyuki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita melakukan yang disebut dengan intensifikasi pengawasan makanan menjelang Ramadan, dalam Ramadan, dan nanti menjelang Idul Fitri. Kita sudah melakukan ini sejak tanggal 24 Februari, artinya 1 minggu sebelum bulan Ramadan, dan berlanjut terus setiap hari di seluruh Indonesia. Yang diantisipasi apa sih Pak? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia artinya kita buat edaran, terjadi pengawasan dan sidak-sidak seperti ini untuk di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana caranya kita melakukan? Karena kita mau pastikan makanan takjil, makanan buka puasa, baik yang siap saji maupun yang dalam kemasan, itu aman untuk dikonsumsi. Untuk memastikan aman, ada 2 jalan yang kita lakukan. Kadang petugas kami turun dengan menggunakan sidak dengan baju uniform, pakai selempang sebagai dari Badan POM, itu yang disebut dengan sampling normal. Nah, kemudian hari ini saya menggunakan pakaian, bukan pakaian Badan POM, dengan maksud sistem sampling yang disebut dengan sampling intelijen atau sampling dirahasiakan, supaya rakyat tidak tahu bahwa kita datang mensampling. Nah, apa yang kita sampling? Baik secara uniform, pakai Badan POM ataupun kita sembunyi. Makanan itu tidak mengandung bahan berbahaya atau pengawet, misalnya boraks, tidak mengandung rondomin atau zat pewarna, tidak mengandung formalin, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya lainnya. Yang kedua, kita mau pastikan yang dalam kemasan tidak kadaluarsa. Kan ada istilahnya Badan POM itu klik. Klik itu cek kemasan, cek
label, cek isi edar, dan cek kadaluarsa. Nah, biasanya menjelang begini banyak yang menjual yang sudah mau habis kadaluarsanya atau sudah habis karena dia mau cuci kuda. Itu berbahaya. Itu juga kita cek. Nah, sebentar di sini ada hasil laboratorium kami. Setelah kita beli secara sampling tadi, kita melakukan pengecekan. Hasilnya yang kita beli tadi kita cek apakah mengandung zat pewarna, apakah mengandung formalin, apakah mengandung borak. Ada juga yang kadang mengandung plastik, mengandung macam-macam. Nah, kita cek, kita mau pastikan. Nah, bagaimana kalau terjadi kita temukan ada masalah, kita temukan misalnya formalin atau apa ya, kita kembali untuk mengatakan ke dia, Ibu, Bapak, yang Bapak jual ini bermasalah, terpaksa kami sita. Kan begitu. Nah, ini masih diuji kan begitu. Dan yang kedua, kalau tidak ada apa-apa ya kita tidak usah umumkan, kan berarti sudah aman. Jadi begitu caranya kami melindungi konsumen. Nah, bagi yang bermasalah kita akan bimbing, kita bina supaya berikutnya dia menjual sudah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Dan bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan setiap hari. Pak, ini Nanti kan sudah... hasilnya minggu depan kita akan laporkan karena itu juga sekaligus untuk persiapan masuk Idul Fitri. Ini kan sudah berlangsung cukup lama, Pak. Iya. Ya. Pak, sudah ada temuan, Pak. Ini Sudah ada temuan, Pak, ya. Dan terpantau tuh ikan itu hampir semua pakai formalin karena dia Pak, Gitu. apa sudah ada temuan? Tidak boleh laporan hanya begini, hampir semua. Kita buktikan kan, kita ambil, kita beli, kita cek. Kalau sekedar hampir semuanya itu namanya kira-kira. ya Pak, tapi kan saya biasa beli ikan gitu ya. Pak, kalau sejauh ini di seluruh Indonesia ada laporan temuan, Pak? Ada temuan, sudah temuan. Kami akan laporkan nanti intensifikasi pengawasannya minggu depan. Kalau di Makassar, Temuannya Pak? apa itu, Tanggal Pak? 18. Temuannya apa, Pak? Ada yang mengandung formalin, ada yang mengandung boraks, ada yang mengandung zat pewarna, ada juga yang produk-produk yang sudah kadaluarsa. Kita akan umumkan nanti semuanya. Ada, ini hanya hasil temuan saja, Pak, atau ada laporan masyarakat juga sejauh ini? Ya tentu masyarakat juga bisa melapor. Seperti tadi kalau lapor kita dikasih tahu di mana tempatnya, apa yang dijual, siapa penjualnya, supaya kita datangi. Kan begitu kan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.